Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suciandayani, NPM A1L0180021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah kesehatan mental mengenai materi gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif ini adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nah, dampaknya tidak saja berpengaruh dengan kesehatan jasmani, fungsi mental, kehidupan emosi dan sosial, namun juga bisa merugikan keluarga, masyarakat, negara karena permasalahannya begitu luas dan rumit. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai nafza dulu. Nah, itu narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Nah, yang pertama itu heroin. Nah, heroin ini bentuknya bubuk. Nah, umumnya itu disuntik. Yang kedua adalah sabu. Nah, sabu ini berbentuk bubuk kristal. Cara pemakaian itu dihisap dengan menggunakan alat namanya bong. Yang ketiga itu ekstasi, itu berbentuk pil ditelan. Nah, biasanya di diskotik atau klub malam. Nah, yang keempat itu ganja. Ganja itu daun kering, dilinting dan dihisap. Yang kelima itu kokain. Nah, kokain ini bubuk putih yang disuntik. Yang keenam itu benzo, yaitu benzo berbentuk pil, yaitu diminum atau ditelan. Yang ketujuh yaitu pil koplo, berbagai jenis pil tanpa tujuan medis yang jelas seperti dextro, somadril, dan antimo. Nah, gangguan terkait zat atau DSM-5 ini terbagi menjadi gangguan penggunaan zat, gangguan akibat terinduksi zat bisa intoksikasi, withdrawal, dan gangguan mental lainnya yang terinduksi oleh obat atau zat. Nah, gangguan ini dibagi menjadi gangguan ringan, sedang, dan berat tergantung gejala yang ditimbulkan. Nah, ada ICD-10 atau PPDGJ dan DSM-5. Itu DSM-5 ini dibedakan istilah intoksikasi, gangguan penggunaan zat, withdrawal, delirium, gangguan psikotik, gangguan neurokognitif, gangguan amnestik, gangguan mood, gangguan cemas, gangguan tidur, dan disfungsi seksual. Sedangkan PPDGJ 3 ini atau ICD-10 itu mengenal istilah intoksikasi, penggunaan zat yang merugikan, sindrom ketergantungan, keadaan putus zat dengan delirium, sindrom amnesik, gangguan psikotik residual, gangguan mental, dan perilaku lainnya. Nah, menurut Undang-Undang tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009, dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan 1 untuk hanya untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan atau terapi. Nah, karena potensi membuat ketergantungannya itu tinggi. Nah, contohnya opium, kokain, dan ganja. Yang kedua itu golongan 2 untuk pengetahuan dan terapi. Nah, potensinya itu ketergantungannya tinggi, contohnya morfin dan petidin. Gangguan 3 bisa untuk ilmu pengetahuan dan juga banyak digunakan untuk pengobatan atau terapi karena potensinya yang ringan untuk ketergantungan, contohnya kodein. Lalu di Undang-Undang tentang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan 1 halusinogen. Nah, golongan ini bisa digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi karena potensinya sangat kuat untuk membuat ketergantungan, contohnya ekstasi dan sabu. Yang kedua golongan stimulasi atau berkhasiat untuk pengobatan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, potensinya tinggi dengan ketergantungan, contohnya Ritalin. Pada golongan 3 yaitu sedafit, berkhasiat untuk pengobatan dan juga digunakan untuk ilmu pengetahuan. Potensinya sedang dan ketergantungan, contohnya fenobarbital. Yang keempat yaitu golongan anti-ansietas. Nah, golongan berhubungan dengan pengobatan dan juga sangat luas untuk ilmu pengetahuan karena potensi ketergantungnya ringan, contohnya diazepam dan clobazam. Nah, apa sih latar belakang seseorang itu menyalahgunakan zat psikoaktif? Yaitu ada 3. Yang pertama itu faktor individu. Nah, faktor individu juga yang pertama itu ingin tahu dan ingin mencoba. Nah, tidak bisa menolak ajakan teman dan juga karena masa remaja itu rasa ingin tahunya tinggi juga kan, juga susah untuk menolak ajakan teman, dan juga ada lambang dari keperkasaan. Jadi kalau kita menggunakan ini maka tidak gentle atau tidak laki seperti itu. Terus juga sikap memberontak terhadap aturan, low self esteem, low self confidence, dan juga
mengalami depresi atau cemas. Nah, faktor kedua itu lingkungan. Komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua, contohnya keluarga yang broken, jadi anak ini melakukan pelariannya ke zat psikoaktif ini. Terus juga orang tua yang dominan atau otoriter. Terus juga teman yang pengguna. Nah, teman yang pengguna itu pasti mungkin kemungkinan akan mengajak si temannya tadi. Jadi teman itu timbul rasa ingin mencoba dan juga tidak bisa menolak ajakan teman tersebut. Juga lingkungan sekolah yang kurang tertib dan fasilitasnya minim. Yang ketiga itu faktor tersedianya barang ini sendiri. Nah, barangnya itu mudah didapat seperti itu. Nah, bagaimana sih tanda dugaan individu apabila memakai zat psikoaktif ini? Yang pertama, tingkah lakunya itu ganjil. Itu misalnya kontak mata menghilang tiba-tiba. Yang kedua, egosentris, yaitu prestasi belajar menurun karena tidak mampu berkonsentrasi. Lalu moodnya sering berubah dengan cepat, sering izin, datangnya terlambat dan pulangnya lebih cepat. Nah, barang-barang pribadi sering hilang dengan penjelasan yang kurang akar dan mengabaikan tanggung jawab. Nah, adapun terminologi yang akan kita gunakan dalam gangguan mental perilaku akibat psikoaktif ini, yang pertama itu habituasi, itu keadaan ketergantungan pada suatu zat tanpa timbulnya gejala fisik jika zat itu dihentikan. Yang kedua itu adiksi, itu keadaan ketika penggunaan zat tertentu secara teratur, sering digunakan cukup banyak lalu dihentikan atau dikurangi bila mengalami gejala fisik maupun mental. Ketergantungan psikis, itu keadaan ketika penggunaan zat berhenti terus mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat itu lagi meskipun tidak mengalami gejala fisik. Yang keempat, ketergantungan fisik, jika mengurangi atau menghentikan penggunaan zat mengalami gejala putus ditandai dengan adanya toleransi. Nah, toleransi ini adalah suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat seperti semula diperlukan jumlah atau dosis yang semakin banyak dan semakin lama dan semakin banyak. Nah, kita akan menjelaskan mengenai 4 gangguan. Nah, 4 penyalahgunaan. Yang pertama, penyalahgunaan alkohol. Nah, alkohol sendiri digunakan lebih dari 5.000 tahun di daerah Babilonia, Yunani, dan Roma. Nah, awalnya untuk kesenangan, yaitu di pesta dan juga obat. Nah, awalnya berupa bir dan wine. Penyulingan alkohol tercatat pada tahun 1400 di Irlandia dan pada tahun 1800 penggunaan dikontrol di Amerika dan Eropa. Namun pada Perang Dunia I, alkohol ini sempat dilarang. Nah, di Amerika namun dilegalkan kembali pada tahun 1933. Nah, kadar alkohol yang terkandung di bir itu 4%, wine 12%, dan minuman keras lainnya seperti vodka dan whisky itu 40%. Nah, apa sih kadar dan pengaruh alkohol ini bagi tubuh kita jika diminum dalam dosis tertentu? Nah, pada dosis 20-30 ml pengaruhnya itu motorik melambat dan menurun, kemampuan berpikir itu menurun. Yang kedua, 30-80 ml itu motorik dan kognitif terkena masalah. Yang ketiga, 80-200 ml meningkatnya inkoordinasi, mood labil, fungsi kognitif jadi menurun. Yang keempat itu 200-300 ml berbicara cadel, mata nystagmus, alkoholik, blackout. Dan yang terakhir lebih dari 300 ml gangguan pada tanda vital dan bisa juga menyebabkan kematian. Nah, intoksikasi alkohol ini gangguan kesadaran, fungsi kognitif, emosi labil, euforia, cadel, ataksia, kejang, hipotermia, berhenti pernafasan sampai koma, dan refleks negatif dan bahkan tanpa aktivitas EEG. Nah, bagaimana tanda putus alkohol? Nah, penghentian penggunaan alkohol berat dan lama akan muncul tanda dalam beberapa jam sampai beberapa hari akibat pemberhentian atau pengurangan alkohol ini. Yang pertama, hiperaktivitas otonom. Nah, tremor pada tangan yang meningkat dan insomnia dan halusinasi. Gejala tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam bidang sosial, pekerjaan, dan gejala tersebut tidak berhubungan dengan kondisi medis dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lainnya. Nah, delirium tremens itu penghentian secara tiba-tiba pengguna alkohol bagi penderita penyalahgunaan alkohol selama bertahun-tahun akan menyebabkan perubahan status mental seperti kesadaran berkabut, disorientasi waktu dan tempat, halusinasi. Nah, gangguan autonom ini dehidrasi biasanya terjadi selama 3-4 hari.
Yang kedua itu penyalahgunaan opioid. Nah, opioid ini merupakan segolongan zat baik ilmiah atau sintetik yang berhubungan dengan opiat. Nah, komponen alkaloid ini terdapat pada tumbuhan opium poppy Papaver somniferum yang berefek analgesik, hipnotik, dan euforia. Nah, cara pemakaiannya ada 3. Yang pertama dragon, dengan dihisap dengan bibir melalui gulungan kertas atau plastik yang dipanaskan di atas aluminium foil. Yang kedua yaitu sniffing, itu dihirup dengan hidung. Yang ketiga itu puff, itu dimasukkan ke dalam rokok lalu dihisap. Nah, intoksikasi opioid. Nah, di DSM-5 ini penggunaan opioid baru-baru ini masalah perilaku atau perubahan psikologi berupa euforia, dikotik apatis, distoria, agitasi, atau retardasi psikomotor yang selama atau segera setelah pemakaian opioid ini. Nah, kondisi fisik dapat dikonstriksi pupil. Nah, gejala-gejala yang terjadi selama atau setelah pemakaian opioid ini itu mengantuk berat atau koma, cadel, dan gangguan perhatian atau memori. Tanda atau gejala ini tidak berhubungan dengan kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental. Nah, bagaimana gejala akibat putus penggunaan opioid? Nah, setelah pemakaian lama dan dilakukan putus secara tiba-tiba akan timbul gejala mood dysphoric, nyeri otot, mual atau muntah, laksriminasi, dilatasi pupil, piloreksia atau berkeringat, menguap, diare, demam, dan insomnia. Nah, tanda atau gejala pada kriteria ini menyebabkan gangguan dalam bidang sosial dan pekerjaan, tidak berhubungan dengan kondisi medis, dan tidak dapat dijelaskan dengan penggunaan zat lainnya. Nah, yang kedua itu penyalahgunaan amfetamin. Nah, amfetamin ini merupakan suatu stimulan dan merupakan senyawa sintetik. Ada 3 jenis, yaitu levoamfetamin, dextroamfetamin, metilamfetamin. Nah, dulu digunakan sebagai terapi atau pengobatan, namun sekarang sering disalahgunakan seperti sabu dan ekstasi yang bersifat stimulan terhadap sistem saraf pusat. Nah, cara kerjanya yaitu menyebabkan pelepasan norepinefrin dan dopamin. Dan penggunaan amfetamin juga menghambat dari uptake norepinefrin dan menghambat dopamin, menghambat sistem LO dan pada neuron prasinaps. Nah, lalu bagaimana tanda gejala seseorang dengan gejala intoksikasi amfetamin? Yang pertama berhubungan dengan korteks cerebri, striatum, sistem limbik, dan batang otak. Ditemukan gejala peningkatan kesadaran, insomnia, konsentrasi itu bertambah, nafsu makan berkurang, dan peningkatan mood dan percaya diri. Nah, mudah tersinggung dan gelisah. Pada sistem kardiovaskular itu bisa terjadi hiper atau hipotensi, banyak keringat, kedinginan, dilatasi pupil, dan hiperpireksia. Pada respirasi yaitu bronchodilatasi. Dan pada gastrointestinal itu anoreksia, mual, muntah, diare, dan kram perut. Nah, bagaimana seseorang bila mengalami gejala putus amfetamin? Nah, pertama gejala awalnya itu adanya depresi, agitasi, ansietas, anergia, dan drug craving seperti gangguan depresi. Gejala menengah, menurunnya energi mental, keletihan, berkurangnya minat terhadap lingkungan, drug craving semakin berat, dan kemungkinan menggunakan amfetamin itu kembali. Yang ketiga, fase akhir, menurunnya drug craving dan relapse. Yang keempat itu penyalahgunaan ganja. Nah, ganja ini berasal dari tanaman Cannabis sativa, mengandung banyak zat psikoaktif delta tetrahydrocannabinol atau THC. Pada umumnya yang terdapat pada daun, ranting, pucuk tanaman yang sedang berbunga. Nah, dapat dimakan maupun diseduh seperti teh atau digulung untuk dihisap seperti rokok. Nah, THC ini dapat dideteksi pada urin sampai 1 minggu setelah penggunaan terakhir. Nah, kriteria diagnostik intoksikasi ganja. Nah, penggunaan ganja baru-baru ini masalah perilaku atau perubahan psikologi, sensasi waktu yang melambat, gangguan pertimbangan dan menarik diri yang terjadi selama atau setelah pemakaian ganja. Setelah 2 jam pemakaian ganja akan terjadi konjungtiva hiperemis, peningkatan nafsu makan, mulut kering, dan tatikardia. Nah, tanda atau gejala
itu tidak berperan pada kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lainnya termasuk putus zat lain. Nah, kriteria putus ganja menurut DSM-5. Yang pertama itu penghentian ganja yang berat dan lama, bisa yang misalnya biasanya memakai tiap hari atau hampir tiap hari minimal beberapa bulan. Nah, gejala ini timbul dalam kurang satu lebih apabila tidak terjadi pemakaian ganja. Yang pertama, iritabel atau marah atau agresi. Yang kedua, gugup, sulit tidur, nah insomnia atau sering mimpi yang mengganggu, nah penurunan nafsu makan atau berat badan, cemas dan mood depresi, munculnya gejala fisik menyebabkan ketidaknyamanan seperti nyeri kepala, tremor, berkeringat, demam atau menggigil. Nah, tanda tersebut dapat menyebabkan gangguan di bidang sosial, pekerjaan dan fungsi lainnya. Tanda tersebut tidak berhubungan dengan kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lain termasuk putus zat lain. Nah, perjalanan penyakit dan prognosis. Nah, 1. Penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi yang baik, tetapi kebanyakan pecandu meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Banyak kita ketahui juga banyak yang setelah keluar dari rehabilitasi, panti rehabilitasi narkotika itu menggunakan kembali atau kembali lagi menggunakan. Yang kedua itu manajemen ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terapi farmakologi atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitasi psikososial dan intervensi pengurangan resiko. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.